Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Berjumpa lagi kali ini di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2020 bersama saya Amiratun Nahar. Dan inilah informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita pada hari ini, berbeda dengan provinsi lainnya, kondisi cuaca Kalsel saat ini mengalami kemarau basah. Meski tidak separah tahun lalu, namun di beberapa wilayah masih didapati adanya titik api terbanyak di kawasan rawa. Selain itu, pejabat Wali Kota Banjarbaru akan segera meninjau sejumlah titik api akibat karhutla guna mencari solusi yang cepat dan akurat untuk penanggulangannya. Kondisi cuaca di Kalsel terus mengalami perkembangan meski di beberapa daerah curah hujan tergolong tinggi. Namun di beberapa wilayah terpantau titik api cukup banyak hingga BPBD Provinsi tetap siaga untuk menangani karhutla. Menurut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Sahrudin, saat ini lahan terbakar di Kalsel sekitar 400 hektar. Paling banyak di hulu Sungai Utara, khususnya di lahan rawa seperti Danau Panggang dan Babirik, akibat tidak turun hujan. Sedangkan kawasan Bandara Samsudin Nur dan sekitarnya masih tergolong aman dan terkendali. Dibanding tahun sebelumnya, lahan terbakar mencapai 7.000 hektar lebih. Untuk tahun ini, sekitar 10%-nya saja. Sekarang yang banyak terjadi juga di daerah-daerah pegunungan ini, di Pegunungan Maratus kita nih, mungkin teman-teman kita, warga kita di pegunungan juga membuka lahan. Mereka sehingga ada di titik spot terpantau di sana. Namun selama ini masih kita belum melakukan bombing di sana karena melihat masih terkendali. Kita melakukan dengan sekat bakar dan sebagainya. Tapi kalau begitu hasil patroli ternyata melebar ke kawasan-kawasan hutan lainnya, maka kita geser ke daerah tersebut. Siaga bencana karhutla dijadwalkan berakhir 30 November 2020 karena diprediksi wilayah Kalsel seluruhnya sudah memasuki musim penghujan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Penjabat Wali Kota Banjarbaru Benhart E. Rondonowo mengingatkan masyarakat dan semua pihak untuk mewaspadai potensi dan ancaman meluasnya kebakaran hutan dan lahan di tengah pandemi COVID-19. Peringatan itu disampaikannya karena saat ini sudah memasuki musim kemarau serta belajar dari data yang ada dan pengalaman tahun lalu. Sampai saat ini kebakaran hutan dan lahan di kawasan Banjarbaru mencapai 20 hektar lebih seperti di Kecamatan Cempaka. Untuk mengetahui lebih lanjut keadaan tersebut, Benhart E. Rondonowo bersama BPBD setempat akan segera meninjau sejumlah titik karhutla di wilayah Banjarbaru. Nanti kita akan tinjau dengan Kalak BPBD. Apakah dalam waktu dekat atau gimana nih Pak? Kita tinggal lihat jadwal. Kalau ada jadwal, kami turun. Saya udah bilang kemarin ke BPBD, mau naik motor saya ikut. Ya kan, lebih jelas lagi kemana. Lebih dekat ya? Lebih dekat lagi. Sebagai bentuk kesiagaan tersebut, Pemko Banjarbaru terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama yang tergabung dalam Satgas Karhutla. Rismana, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi berikutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin berkesempatan mempresentasikan rencana desain revitalisasi Pasar Ujung Murung dan Sudi Mampir dengan mengundang perwakilan pedagang pasar setempat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin belum lama tadi mempresentasikan rencana desain revitalisasi Pasar Ujung Murung dan Sudi Mampir kepada perwakilan pedagang pasar setempat. Expose di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin tersebut disampaikan langsung tim konsultan manajemen konstruksi revitalisasi Pasar Ujung Murung dan Sudi Mampir. Mengingat revitalisasi Pasar Ujung Murung dan Sudi Mampir adalah salah satu rencana pembangunan yang sangat diprioritaskan, PLT Wali Kota Hermansyah menginginkan
bisa terlaksana sebelum masa kepemimpinannya di Banjarmasin berakhir. Pasalnya, revitalisasi pasar ini dilakukan untuk membuat pasar Ujung Murung dan Sudi Mampir menjadi lebih baik, untuk membuat para pedagang yang berjualan merasa nyaman dan pembeli pun diharapkan semakin banyak. Desain revitalisasi pasar tersebut tidak mengubah sama sekali filosofi dari pasar Ujung Murung dan Sudi Mampir, yakni sebagai pusat grosir. Adalah kita ingin meletakkan dasarnya itu hanya ada dua. Satu itu adalah pedagang itu supaya nyaman, yang kedua adalah para pembeli itu nyaman. Karena apa? Kalau pembelinya nyaman dan pedagangnya nyaman, ini sama-sama istilahnya itu saling menguntungkan. Karena kalau pedagangnya nyaman, pembelinya juga nyaman, akhirnya dagangan kita kan kurang. Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar Disperindak Kota Banjarmasin, Ihrom Moftezar, berharap dengan digelarnya presentasi tersebut dapat menimbulkan sinergitas antara pemerintah dan pedagang dalam pelaksanaannya ke depan. Sementara itu, para pedagang pun juga diminta menyampaikan aspirasinya agar bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Kita dari pemerintah Kota Banjarmasin sebagai mediator, sebagai fasilitator, sudah dan terus berusaha mengakomodir keinginan dari perwakilan pedagang, khususnya dari ketua pengurus, karena merancang pencalonan sidin, rancang berdiskusi terkait dengan hal itu. Jadi silakan, tadi sangat baik pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang bertakut masalah posisi, ada yang bertakut masalah berapa kena bayarnya. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi lainnya, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin Muhammad Yasar menyebut sedikitnya ada 15 titik lokasi kampanye yang dilarang sesuai SK Wali Kota. Di antaranya titik situs cagar budaya seperti Kubah Basiri, Makam Sultan Suryansah, dan lainnya. Selain itu juga Bawaslu Banjar menegaskan siap menindak dan membubarkan kampanye paslon Bupati Wakil Bupati Banjar apabila kedapatan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada tahun 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pasalnya kegiatan berlangsung di tengah pandemi COVID-19 yang pengawasannya akan juga bertambah. Saat ini sudah memasuki tahapan masa kampanye. Para paslon yang melakukan kampanye sudah seharusnya sesuai aturan yang berlaku. Terkait titik-titik lokasi kampanye yang dilarang, menurut Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Muhammad Yasar, sedikitnya ada 15 titik sesuai SK Wali Kota yang berlaku. Di antaranya titik situs cagar budaya seperti Kubah Basiri dan Makam Sultan Suryansah dan lain-lain. Di Wali Kota terkait dengan situs-situs cagar budaya, ya ini ada 15 titik, ya di antaranya yang dilarang nantinya untuk dijadikan kawasan pemasangan alat peraga. Ya, 15 titik ini kebanyakannya memang tempat-tempat ibadah, baik itu gereja ataupun masjid, ya, dan juga makam-makam seperti Makam Sultan Suryansah dan juga makam Habib Basiri. Ya, ini termasuk nanti yang kita sepakati untuk di-SK-kan terkait dengan pengecualian titik-titik pemasangan alat peraga kampanye. Tidak hanya cagar budaya, titik kampanye juga tidak boleh dilakukan di sarana ibadah dan sarana pendidikan. Pihaknya berharap pilkada tahun ini berjalan tertib, aman, dan damai. Rishna, Banjar TV. Tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki masa kampanye, yaitu sejak tanggal 26 September sampai 5 Desember mendatang, termasuk bagi 3 paslon Bupati dan Wakil Bupati Banjar. Berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2020 yang mengatur aturan kampanye di masa pandemi COVID-19, diantaranya tidak boleh mengundang lebih dari 50 orang untuk kampanye tatap muka. Jika melebihi jumlah tersebut, maka dianggap sebagai pelanggaran. Hal ini ditegaskan Bawaslu Banjar dalam sosialisasi bertema keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dengan menghadirkan Pokja penegakan hukum
COVID-19 Kabupaten Banjar sebagai pemateri. Melalui sosialisasi ini diharapkan semua pihak lebih memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada agar tidak tercipta klaster baru. Di suatu hal kita harus menjalankan tugas, kita harus tetap maksimal dalam bekerja, kita tetap selalu mengupayakan yang terbaik, bagaimana untuk demokrasi ini, bagaimana untuk kesuksesan daripada pilkada ini. Namun di sisi lain, kita juga harus memperhatikan kesehatan kita. Kita harus sehat, penyelenggara, peserta, calon juga harus sehat, pemilih harus sehat, kemudian pengamanan juga harus sehat, semuanya harus dalam kondisi yang sehat. Kalau ada kegiatan berkerumun yang melanggar aturan pemakaian masker misalnya, atau melebihi dari jumlah 50 orang itu, bisa kalau kemudian secara substansi tidak ada izin, artinya pemberitahuan ke Pokja atau ke kepolisian dalam hal ini, kita bisa membubarkan kegiatan tersebut. Tapi tentunya kita mengutamakan metode persuasif dulu. Terhadap LO akan kita himbau harus ditegakkan aturan-aturan protokol kesehatan. Adapun peserta sosialisasi ini dari LO masing-masing paslon, KPU, Kesbangpol, Kepolisian, Kejaksaan, Panwascam, organisasi kemahasiswaan, dan media massa. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Intensif tingkatkan protokol kesehatan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Kami akan hadir sesaat lagi.